Silakan baca. Ya, cukup. Suaranya jelas. Jelas? Jelas, Bu. Oke, ya sambil direkam ya Bu. Ya. Nah, di videoin lah, apa ya, di videoin yang ada di Zoom. Oke, yang pertama Ibu, ini tentang TAI dan Budi Pekerti. Ini modul yang sudah Ibu susun. Modul yang Ibu susun ini menggunakan model apa? Modul yang saya susun ini menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu problem based learning, Bu. Oke, berarti apa itu problem based learning? Problem based learning itu yang mengarahkan pada pemecahan masalah yang yang nanti hasil akhirnya itu merupakan yang menghasilkan teori atau analisis. Oke, berbasis masalah. Ya. Berarti kalau berbasis masalah di pembelajaran itu nanti kan ada permasalahan ya, Ya. yang harus dipecahkan atau didiskusikan oleh peserta didik. Nah, masalah apa yang Ibu munculkan di situ? Yang masalah yang saya munculkan di sini yaitu terkait tata cara yang di sini, Bu, sebentar ya, Bu. Nah, yang saya munculkan di sini yaitu terkait tata cara wudhu, Bu. Jadi peserta didik ini ya. Nah, masalahnya apa? Itulah. Jadi peserta didik di sini ini diberikan pengarahan, awalnya diberikan materi-materi mengenai wudhu dan dikelompokkan, ya, dijadikan kelompok kecil, dan peserta didik di sini disuruh memecahkan masalah yang dimana saya masalahnya ini berkaitan dengan materi pembelajaran. Seperti contohnya ada seorang anak yang hendak melaksanakan sholat, tetapi ia belum tahu caranya membersihkan diri sebelum sholat. Nah, apa yang harus dilakukan anak terlebih dahulu? Gitu. Itu permasalahannya ya Bu, yang nanti akan didiskusikan oleh anak-anak ya. Ya. Kemudian berarti ini kan nanti karena diskusi berarti berkelompok ya. Ya. Nah, kalau berkelompok nanti penilaiannya seperti apa? Penilaiannya itu ada beberapa, Bu. Kalau kelompoknya ini, kalau penilaiannya ini ada 3, Bu. Yang pertama, penilaian diagnostik ini yang awal ya. Pertanyaan pemantik yaitu seperti contohnya, apakah kalian tahu wudhu atau apa yang harus dilakukan sebelum sholat? Seperti itu. Kalau yang di sini khusus untuk kelompoknya yaitu penilaian formatif, yaitu meliputi penilaian proses dan sikap. Proses ini si anak tuh diharapkan mampu berkolaborasi beserta rekan-rekannya, atau bisa, kalau dari sikap, bisa menghargai temennya, seperti itu, Bu. Oke. Nah, sekarang saya tanyakan diagnostik itu kan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran ya. Ya, Bu. Pertanyaan pemantik itu untuk apa sih, Bu? Pertanyaan pemantik itu untuk menggali pengetahuan awal siswa untuk mengetahui kita kedepannya seperti apa. Ya, menggali pengetahuan awal siswa. Jika menggali pengetahuan awal siswa dengan pertanyaan yang tadi Ibu contohkan, misalkan sebelum kita sholat, anak-anak harus apa tadi? Gimana pertanyaannya itu? Iya. Diulangi. Apa yang kalian lakukan sebelum sholat, gitu. Oke, apa yang kalian lakukan sebelum sholat? Ya. Kira-kira jawabannya apa?
wudhu gitu, bersih-bersih. Nah, wudhu bersih gitu ya. Iya. Jadi pas jawabnya wudhu bersih dan sebagainya. Iya. Atau misalkan ibu tanyakan, sudah tahukah kalian tentang wudhu? Gitu. Kira-kira jawabannya anak apa? Tahu. Tahu. Iya, atau biasanya belum? pernah gitu atau belum. Iya, tahu atau tidak pernah. Ya. Gini, pertanyaan pemantik itu kan pertanyaan pemancing ya, pemancing peserta untuk apakah peserta itu sudah bisa connect tidak dengan materi yang akan kita ajarkan, atau mencari pemahaman siswa, pemahaman awal siswa. Jika pertanyaannya hanya dengan pertanyaan yang jawabannya dua, artinya tadi apakah kalian tahu wudhu? Pasti jawabannya iya dan tidak. Jika hanya dua jawaban, kita tidak akan bisa mengukur atau tidak bisa mencari pertanyaan pemantik itu bisa dengan cara kata-katanya diubah. Contoh misalkan mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana itu akan memberikan jawaban yang beragam. Jawabannya tidak hanya dua, iya dan tidak, sudah atau belum. Nah, itu ya Bu Novi. Iya, Bu. Siap. Oke, ya lanjut. Kemudian kita sekarang ke PPK yang tindakan kelas. Bu Novi, kita sudah membuat proposal. Sudah, Bu. Judulnya apa? Judul proposalnya itu efektivitas model media pembelajaran media audiovisual terhadap maaf Bu, kalau di sini beda sama yang sekarang nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Gimana? Efektivitas? Ya, efektivitas penggunaan media audiovisual dalam meningkatkan pemahaman makna surat Atin di kelas 4 sekolah dasar. Oke, kalau dari judul itu efektivitas itu nanti saya malah berpikiran bahwa ini adalah judul kuantitatif, bukan ke PTK. Nah, jika misalkan judulnya yang dikata efektivitas diganti penerapan atau implementasi, itu malah lebih ke PTK. Karena kalau efektivitas, pasti nanti orang akan membayangkan bahwa judul itu nanti metode penelitiannya akan ke kuantitatif. Itu efektivitas dan lain sebagainya. Karena pasti efektivitas ya model ini gitu, bukan kayak eksperimen. Ya. Jadi saran saya judulnya diganti efektivitasnya. Benar-benar ada upaya peningkatan, hanya di kata efektivitas itu saja. Ya. Judul itu kan satu kata itu bisa mempengaruhi metode penelitian di dalamnya. Nah, Ya. bagi orang yang sudah biasa meneliti dengan judul efektivitas itu langsung membayangkan bahwa di dalam penelitian itu nanti akan menggunakan kuantitatif atau model eksperimen seperti itu. Jadi bisa diganti dengan kata-kata implementasi atau penerapan. Nah, itu malah lebih cocok kalau misalkan menggunakan model penelitian tindakan kelas. Gitu ya, Bu Novita ya. Ya, Oke, siap saya Bu, kira cukup. Saya kasih. kembalikan ke Prof. Olah, monggo Prof. Terima kasih Bu Novi. Nanti untuk baca campurannya kita akan pakai video call saja. Tapi nanti di yang lain. Selanjutnya silakan bisa keluar Bu Novita. Sudah selesai Pak ya. Terima kasih Bapak sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.